Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama juga akan mempersiapkan hidup kita menerima firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan di hari kemerdekaan yang luar biasa ini, yaitu bagaimana kita juga bisa menikmati saudara sekalian, merdeka daripada perkara-perkara yang jahat. Merdeka daripada perkara-perkara yang jahat. Saudara-saudara sekalian, sejak minggu pertama kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita perlu merdeka daripada yang jahat. Kenapa? Sebab ini adalah perkara yang Tuhan Yesus ajar bagi Anda dan saya. Saudara, mari kita membaca Alkitab yang ada di bagian depan, ya. Doa yang diajarkan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 13 maksud saya. Mari kita baca bersama ayat firman Tuhan ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Dikatakan, dan mari kita baca 2-3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan bersama, amin. Saudara, Yesus Kristus sekali lagi ketika ditanya oleh muridnya, ajarkanlah kami untuk berdoa. Yesus mengajar mereka berdoa yang hari ini kita kenal dengan nama doa Bapa kami. Dalam pokok-pokok doanya, Yesus mengajarkan beberapa pokok doa yang harus didoakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam pokok doanya, Yesus kemudian mengajarkan untuk mereka meminta berkat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam pokok doanya kemudian Yesus mengajar kepada mereka untuk berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan saudara sekalian, dalam pokok doa selanjutnya Yesus juga mengajar murid-muridnya untuk berdoa dan menaikkan kata-kata doa penting ini, yaitu dikatakan berdoalah, janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa saudara sekalian? Karena saudara sekalian, ini perkara yang penting untuk kita doakan. Merupakan kenyataan saudara sekalian bahwa setelah hidup kita ditebus oleh Tuhan, ternyata tidak serta-merta kita menjalani kehidupan yang baik-baik saja. Merupakan sebuah kenyataan bahwa kita akan mengalami pencobaan. Merupakan sebuah kenyataan bahwa kita mengalami ujian. Merupakan kenyataan bahwa kita akan bisa, saudara sekalian, mengalami pekerjaan-pekerjaan si jahat dalam hidup kita. Kalau tidak, saudara sekalian, kita tidak akan pernah melihat orang-orang Kristen yang jatuh. Kadang hati kita harus prihatin karena kita menemukan ada orang-orang Kristen yang sudah melayani Tuhan, bahkan bisa mengalami kejatuhan, entah dalam dosa seksual, entah dalam dosa keuangan, entah dalam dosa, saudara sekalian, ambisi pribadi. Dan mengapa mereka terjebak dalam perkara-perkara dosa itu? Karena yang jahat menyerang mereka, yang jahat datang, yang jahat mencengkram mereka, sehingga mereka harus mengalami kejatuhan. Seringkali kita harus menghadapi kenyataan yang memprihatinkan ini. Itulah sebabnya dengan tekun dan setia sebagai orang percaya kita perlu berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya secara pribadi cukup sering menaikkan doa ini, dan bukan hanya sering, bahkan setiap hari saudara sekalian. Karena menyadari bahwa ada pencobaan di mana-mana, ada kelemahan di mana-mana, ada situasi saudara sekalian yang mengganggu di mana-mana. Kadang-kadang saudara sekalian, pencobaan itu tanpa kita minta bisa hadir di tempat kita tiba-tiba. Itulah sebabnya kita perlu berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena itu saudara sekalian, hari ini kita mau belajar kalau begitu bagaimana caranya supaya kita bisa merdeka dari yang jahat. Bagaimana hidup Anda dan hidup saya boleh menikmati kemerdekaan yang sejati seperti bangsa dan negara kita yang hari ini sudah merdeka dan kita menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 3 hal hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama saudara, kalau kita mau merdeka daripada yang jahat, yang pertama kita perlu saudara sekalian mengingat apa identitas kita. Kita perlu ingat apa identitas kita. Dalam Galatia pasal yang kelima, saudara sekalian, dalam kitab Galatia pasal yang kelima, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dalam Alkitab kita Galatia pasal 5 ayat yang pertama, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus memberitahu kepada orang-orang yang ada di kota Galatia, apakah saudara sekalian identitas mereka yang sejati. Apa yang menjadi hal yang harus mereka ketahui. Dalam kitab
Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama, dikatakan Rasul Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di kota Galatia sebagai berikut. Di kota Galatia sebagai berikut. Dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kata Alkitab, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara-saudara sekalian, hal pertama bagaimana supaya kita bisa lepas daripada perkara yang jahat. Alkitab memberitahu kita, ketahuilah identitas kita. Dan apakah identitas kita itu, saudara sekalian? Alkitab berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 1, identitas kita bahwa kita telah merdeka. Yang setuju katakan amin. Yang menyebut firman Tuhan katakan amin. Kita telah merdeka. Saudara sekalian, lebih jauh dalam kitab Yohanes 8 ayat 36. Alkitab berkata, ayat ada di depan, mari kita bersama-sama membaca ayat yang sudah disiapkan itu, semoga Anda bisa melihatnya. Mari kita baca dengan iman, kita tangkap isi hati Tuhan pagi hari ini. Kita baca sekarang bersama, katakan 3, 2, 1. Katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar, bacanya. Ayo, baca lagi dengan kuat. Betel Arya pagi, katakan 2, 3. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar katakan merdeka. Saudara sekalian, inilah identitas kita. Dan inilah yang harus kita tangkap, saudara sekalian, dalam hidup kita. Identitas kita adalah orang-orang yang merdeka. Saudara, ini sebuah perenungan sederhana tapi penting. Mengetahui identitas kita, mengetahui siapa kita itu penting. Saya ingatkan saja, bapak-bapak bangsa kita, Pak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta, saudara sekalian, atas desakan anak-anak muda pada zaman itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, berdiri dengan berani dan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, kenapa mereka berani, saudara sekalian, menyatakan kemerdekaan Indonesia? Ada 2 hal sebabnya, saudara sekalian. 2 hal itu yang pertama, saudara sekalian, ditulis dalam isi pembukaan Undang-Undang 1945. Kalau Anda membaca isi pembukaan UUD 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, saudara sekalian, mereka para pendiri bangsa kita mengetahui identitasnya dan apa yang menjadi hak-haknya. Saya bacakan sedikit kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kata mereka adalah demikian, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saudara sekalian, dulu waktu SD, SMP saya dengar ini banyak di upacara. Saya mendengarnya, saudara sekalian, tanpa pemahaman yang mendalam. Tapi sekarang usia saya 40-an tahun ke atas, saya sekarang sadar bahwa apa yang ditulis ini bukan perkara-perkara yang sederhana. Inilah yang menjadi roh keberanian para proklamator bangsa kita untuk menyatakan kemerdekaan. Mereka berkata bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, hak semua orang. Oleh sebab itu yang namanya penjajahan itu harus dihapuskan. Tidak sesuai, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, kenapa proklamator bangsa kita berani menyatakan Indonesia merdeka? Saudara sekalian, 14 Agustus 1945 dan saudara sekalian tanggal 14 dan 15 Agustus Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Karena 2 kota besar itu diluluh lantakkan dengan bom, maka Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Jadi saudara sekalian, penjajah Jepang sudah kalah. Nah, para pemimpin bangsa kita mengetahui kebenaran itu. Para pemimpin bangsa kita mengetahui situasi itu. Jadi berdasarkan situasi pemimpin mereka yaitu Jepang sudah menyerah, maka identitasnya Indonesia itu sudah merdeka. Indonesia itu tidak ada yang tidak ada yang menjadi pemimpin di atasnya. Karena itu berdasarkan pengetahuan akan identitas itulah proklamator bangsa kita berdiri dan berkata, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Karena mereka tahu apa yang menjadi identitas mereka, apa yang menjadi hak-hak mereka. Nah, saudara, saya mau ajak kita untuk bisa menangkap kebenaran ini. Bagaimana kita bisa merdeka dari yang jahat? Yang pertama, kita bisa merdeka dari yang jahat kalau kita tahu identitas kita. Dan identitas kita adalah orang-orang yang merdeka dalam Kristus. Yang bersyukur, kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Nah, saudara, apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita ngerti kalau identitas kita orang merdeka? Ini loh, saudara. Yang dapat kita pelajari, yang dapat kita mengerti atau hikmatnya, kalau saya ini orang merdeka terus ngapa, saudara? Ini loh yang dapat kita pelajari. Kalau kita ini orang merdeka, saudara sekalian, maka inilah hikmatnya. Orang merdeka itu bebas ngambil keputusan. Orang merdeka itu bebas ngambil keputusan. Amin, Bapak Ibu ya. Nah ini perlu diceritakan, karena sekali lagi masih ada orang-orang yang terus ngomong gini, Pak Gideon, piye, lingkungan saya itu pemabuk semua. Lah saya jadi pemabuk kan karena mereka mabuk. Lah kalau saya nggak kumpul ikut mabuk, bagaimana rasanya? Saudara sekalian, masih ada saja orang yang terus, apa itu namanya, menyerahkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan kepada lingkungan mereka. Orang-orang yang isi lingkungannya perokok berkata, gimana ya Pak, saya nggak ngerokok. Sebab lingkungan saya ngerokok. Tahu nggak saudara? Saya bisa ketemu loh majelis-majelis jemaat. Ya ini salah satu gereja yang suka saya kunjungi 1 tahun sekali. Ya. Tahun depan mereka udah jadwal saya, kalau nggak salah bulan Mei 2017. Mereka kalau ngundang saya 1 tahun di depan, saudara. Mereka, saya ketemu majelis gereja JKI yang kerja di pabrik rokok Kudus. Saudara, kalau Anda kerja di pabrik rokok Kudus, itu rokoknya free, gratis. Apalagi levelnya direktur keuangan. Tapi saudara sekalian, majelis gereja JKI ini walaupun kerja di perusahaan rokok, dia merdeka, dia memutuskan tidak ngerokok. Dia nggak tergantung sama lingkungannya yang semua orang ngisep rokok. Nggak tergantung. Saya tanya, saya cukup kagum sama dia. Loh, Bapak nggak ngerokok? Enggak. Berapa tahun kamu kerja? 20 sekian tahun. Enggak ngerokok? Enggak. Saudara sekalian, kita ini orang merdeka. Tidak perlu ditentukan oleh lingkungan kita. Yang menangkap katakan amin. Ambil keputusan. Suami istri Anda orang merdeka dalam Yesus. Yang ngerti katakan amin. Kalau istrimu marah, kita nggak perlu terpancing kasar. Kalau suamimu marah, istri tidak perlu terpancing kasar. Anda orang merdeka. Ambil keputusanmu. Loh tapi Pak Gideon, saya akan melakukan ini karena dipengaruhi itu. Tidak mesti seperti itu, saudara sekalian. Tidak mesti seperti itu. Orang merdeka, sungguh. Serius, kita ini orang merdeka. Alkitab berkata kita telah dimerdekakan. Alkitab berkata kalau Yesus itu telah memerdekakan, kita betul-betul merdeka. Orang merdeka bisa mengambil keputusannya. Karena itu saya dorong hidup saya dan hidup Anda pagi ini. Bagaimana kita bisa merdeka daripada yang jahat. Terus ambil keputusan benar supaya kita merdeka daripada perkara yang jahat. Yang menangkap katakan amin. Saudara, ini sebuah keputusan penting, pengertian penting. Karena sekali lagi ada banyak orang yang berkata demikian. Saya melakukan ini kan karena dia begitu. Satu kali istrinya John Maxwell dalam sebuah siaran BBM yang sudah sering kita baca, ya dia ditanya setelah dia memberikan sebuah ceramah, wanita ini kemudian ditanya oleh salah seorang peserta, Bu, apakah kamu bahagia menikah dengan suamimu? Dia diam sebentar, istrinya John Maxwell ini, lalu dia bilang begini, tidak. Semua orang langsung, kok gak bahagia? Dan saudara sekalian, dia kemudian wanita ini menjelaskan lebih jauh. Dia bilang gini, suami saya, John Maxwell, itu laki-laki baik. Tidak ngerokok, tidak minum, tidak main perempuan, ya, hidup baik, mengasihi saya, melayani saya. Tapi wanita ini bilang, tapi saya belajar, kebahagiaan saya itu adalah keputusan saya. Saya tidak bisa menggantungkan kebahagiaan saya kepada suami saya.
Karena suami saya, bahasanya, tidak selalu baik, tidak selalu dalam kondisi yang baik. Mungkin dia bisa dalam kondisi yang sedang tidak baik, tapi kebahagiaan saya adalah tanggung jawab saya. Saya kasih tahu, itu orang merdeka. Orang merdeka nggak tergantung sama yang lain. Orang merdeka nggak terganggu. Orang merdeka ngambil keputusan. Orang merdeka akan berkata, walaupun semua orang tidak ke gereja hari Minggu, karena mereka punya kegiatan, orang merdeka akan berkata, aku mau tetap pergi ke gereja, cari Tuhan. Orang merdeka buat keputusannya. Saudara sekalian, sekali lagi, untuk kita bisa merdeka dari yang jahat. Yang pertama, saudara sekalian, kenali identitas kita, hidupi kita orang merdeka dalam Tuhan. Nomor 2, untuk kita merdeka dari yang jahat, waspadai musuh kita. Waspadai musuh kita. Waspadai musuh kita. Alkitab dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Ayo Betel Area pagi kita baca sama-sama ya. Ayat firman Tuhan ini katakan bersama, katakan 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Katakan, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab mengingatkan kita sadar, Pak, Bu, berjaga-jaga, Pak, Bu, saudara-saudara sekalian, sadar dan berjaga-jagalah. Kenapa? Lawan kita terus keliling seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, ketika bangsa kita ini merdeka 71 tahun yang lalu, tidak otomatis semua menjadi baik-baik saja. Kita belajar dari sejarah bahwa 5 tahun pertama bangsa kita masih harus berjuang melawan Belanda, ya, yang ikut dompleng pasukan Nika, pasukan sekutu, lalu mau menjajah Indonesia lagi, saudara sekalian. Kita belajar itu, makanya kemudian ada pertempuran Surabaya, Bung Tomo, saudara sekalian. Makanya kemudian ada ibu kota Jakarta sempat dipindah ke Yogyakarta, saudara sekalian, untuk 1 tahun lamanya. Karena penjajah kita, musuh kita masih coba kembali, masih coba datang, masih coba datang, masih coba datang. Harus waspada, pemerintah kita harus waspada. Setelah 71 tahun merdeka ini, apakah semua baik-baik? Tidak. Kita, pemerintah kita harus waspada. Musuh kita zaman sekarang adalah paham radikalisme, saudara sekalian. Entah itu radikalisme Kristen, radikalisme Islam, saudara sekalian, radikalisme agama, itu musuh kita. ISIS, beberapa orang ditangkap. Ya, kemarin ada bacaan kita di Solo, di Pati, beberapa orang ditangkap. Ada kemarin yang 17 Agustus, saya baca beritanya itu ditangkap karena dia bawa bendera ISIS, mau naik gunung, mau dikibarkan pagi-pagi tepat tanggal 17 Agustus. Yang dikibarkan bukan merah putih tapi bendera ISIS, saudara sekalian. Negara Islam, saudara sekalian. Itu radikalisme yang ada di sekitar kita. Ketika kemarin Eropa membuka pintu untuk pengungsi masuk, ya, dari arah Turki, saudara sekalian. Orang-orang Syria, Irak masuk lewat Turki, lalu masuk ke Eropa. Kita tahu Jerman dibom, Prancis dibom, Belgia dibom. Kerusuhan ada di sana. Karena yang masuk bukan hanya orang-orang yang ngungsi, tapi orang-orang negara Islamic State juga masuk ke sana. Nah, mereka sekarang ditekan begitu rupa, sekarang mereka lari. Salah satunya lari Indonesia, pulang kampung semua. Ini musuh kita. Dan seharusnya kita waspada dengan perkara seperti ini secara spiritual. Itulah sebabnya kita harus berdoa bagi Indonesia senantiasa dan selalu di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita mau merdeka dari yang jahat, waspadai. Karena yang jahat itu terus ngincer. Hari ini Anda mungkin menang atas keuangan dalam hidup Anda. Tapi belum tentu besok-besoknya Anda akan menang. Karena pencobaan keuangan bisa datang lagi dan lagi. Hari ini Anda menang atas pencobaan seksualitas. Tapi enggak selalu menang. Karena akan ada pencobaan lagi dan pencobaan lagi. Pencobaan lagi dan pencobaan lagi. Ini iblis cari cara jatuhkan. Ya, saya berani ngomong gini karena saudara, beberapa di antara kita menemukan bahwa ada orang-orang yang dulu telah melayani Tuhan bersama dengan kita, sekarang hidupnya kacau, hidupnya nggak benar, dan mereka ada di sekitar kita. Kita heran melihat orang-orang yang dulu melayani jatuh. Kenapa, saudara? Karena mungkin dulu mereka kuat, tapi sekarang mereka tidak sekuat zaman dulu. Kita tidak menghakimi, jauh dari menghakimi. Kita prihatin, kita berdoa, kita belajar dari hidup mereka. Apa yang terjadi?
Yang terjadi adalah karena mungkin tidak mewaspadai pekerjaan si jahat. Karena itu pagi ini kalau kita mau merdeka dari yang jahat, waspadai musuh kita. Bagaimana caranya? Ada 2 perkara caranya untuk kita bisa mewaspadai pekerjaan si jahat. Yang pertama adalah hidup dalam firman Tuhan yang dijadikan standar kuat dalam hidup kita. Saudara sekalian, bukan sebuah kebetulan bulan Juli Tuhan dorong kita sebuah tema, hold to your testimonies, berpegang kepada peringatan-peringatan Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, iman kita rentan. Tanpa firman Tuhan kita nggak punya kekuatan. Saudara sekalian, baca firman Tuhan. Bersama dengan Ibu Deborah yang ada di depan ini, ikuti gerakan, ayo baca Alkitab. Saya senang di jemaat kita, tidak harus tergantung Pak Pendeta, ada Ibu Deborah, ada Ibu Suwanawati, teman-teman yang bergerak membaca Alkitab, 1 hari 2 pasal. Ada grup yang bergerak 1 hari 5 pasal. Baca firman, jadikan standar. Dan saudara sekalian, jadikan standar firman itu begini, jangan sepetil-sepetil, tapi jadikan standar firman itu full gospel. Lihat dari awal sampai akhir. Dipelajari intinya dari awal sampai akhir, saudara sekalian. Sehingga Anda bisa tambah tahu firman Tuhan. Karena apa, saudara sekalian? Penyesat zaman sekarang, dengar baik-baik. Dia juga pakai firman Tuhan. Dia pakai Alkitab. Tapi Alkitab yang dibikin miring. Alkitab yang diselewengkan. Alkitab yang digeser. Nah, ujungnya Anda tahu. Kalau terjadi pergeseran, kalau ini umpamanya 2 rel yang tadinya berjalan bersama, ketika yang satu digeser, maka yang terjadi adalah mentang jauh. Salah satu contohnya, saya ngomong gini tidak pernah menghakimi, tapi harus jelas. Saksi Yehova, dia datang pakai Alkitab kita, tapi dia kemudian cerita macam-macam. Salah satu yang paling tidak benar dan sangat tidak benar, dia berkata, Yesus bukan Tuhan. Yesus cuma ciptaan. Dia bisa buka Alkitab kita Efesus 4 ayat 1 yang berkata memang Yesus adalah ciptaan dari segalanya. Tapi itu ada konteksnya, ada penafsirannya. Sama mereka dicomot. Lalu disampaikan sama kita, loh nih loh, Alkitabmu sendiri bilang Yesus adalah ciptaan. Saudara, tidak sesimpel itu penafsiran. Harus dilihat bahasa aslinya, harus dilihat konteksnya, harus dilihat pengantarnya. Maksudnya itu surat ditujukan kepada kelompok mana baru bisa ditafsirkan. Gak main petel Alkitab. Itulah sebabnya saudara sekalian, saya mau ceritakan bahwa penyesat zaman sekarang itu makin kenceng saja. Makin luar biasa saja. Dan kalau kita gak punya kekuatan dalam firman Tuhan yang menjadi standar, tidak heran kita tidak lepas dari yang jahat. Tidak heran kita gampang dimakan dari yang jahat. Saudara, jadikan standar. Ya, beberapa hari ini di grup pendeta WA saya, orang-orang ribut. Pendeta aja harus belajar terus. Ya, mereka tanya, gimana kalau ada jemaat yang cerai? Gimana kalau ada jemaat yang cerai? Lalu pengen kawin lagi, boleh kawin lagi apa enggak? Wah, itu perjuangan berat buat kami para pendeta. Tapi kami semua belajar kembali pada Alkitab. Dengar baik-baik. Kalau ada yang cerai, Alkitab Yesus bilang apa yang sudah disatukan manusia tidak boleh diceraikan manusia. Yang ngerti, yang nangkap katakan amin. Jadi prinsip pertama nggak boleh cerai. Yang setuju katakan amin. Nomor 2, kalau berani cerai, Alkitab bilang tidak usah kawin lagi. Nggak usah kawin lagi. Nggak usah kawin lagi. Ayo bangun kebenaran mulai dari jemaat ini. Ya, sudah waktunya kita kembali kepada Alkitab. Yang punya masa lalu, saudara mungkin nggak baik, nggak apa-apa, bertobat. Tapi sekarang kalau udah tahu kebenaran, ikuti firman Tuhan kuat dalam hidup Anda. Jadikan standar. Memang nggak mudah. Kami harus berdiskusi di grup WA cukup panjang. Kalau kondisinya gini, kalau kondisinya gitu, kalau kondisinya gini, saudara sekalian, kalau kita kembali saja kepada firman Tuhan, Yesus bilang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Selesai. Artinya seberat apapun keluarga Anda, tetap bersatu, tetap gabung, tetap belajar menyelesaikan. Yang setuju katakan amin. Nomor 2, kalau berani cerai, Yesus bilang, kalau kamu cerai dan kamu menikah lagi, kamu berzinah di hadapan Tuhan. Artinya, gak ada kesempatan kawin lagi. Jadi Anda harus mikir, ngerti firman Tuhan.
Harus belajar firman Tuhan. Sehingga kita bisa, saudara sekalian, dilepaskan daripada perkara yang jahat. Perkara yang jahat lain mungkin contohnya tentang keuangan. Ya, ada orang yang datang diskusi sama saya, gimana Pak tentang perpuluhan, bagaimana besarnya perpuluhan, bagaimana cara pemberi perpuluhan. Kalau kita baca Alkitab, dengar baik-baik, balik sama Alkitab, dengar baik-baik. Masalah uang di Alkitab, itu masalah hati. Tuhan gak peduli besarnya, Tuhan gak peduli kecilnya, Tuhan gak peduli cara Anda, istilah kata, saudara, Tuhan gak pusing dengan besar kecilnya. Tuhan itu urusan uang, kalau membaca Alkitab, hampir sepertiga lebih itu bicara uang. Itu isinya tentang hati, tentang hati, tentang hati, tentang hati. Balik Alkitab, baca Alkitab, lihat Alkitab, temukan kebenaran di sana. Tuhan tidak ngincar uang Anda, Tuhan tidak ngincar uang Anda. Tuhan cuma cari satu, hatimu. Dan hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya bisa mewaspadai untuk merdeka dari yang jahat. Waspadai dengan hidup dalam komunitas. Karena komunitas itu menjaga teman. Komunitas itu saling menjaga. Saudara sekalian, yang jahat di sekitar kita ada. Dan fungsi komunitas itu menjaga kita dari yang jahat. Mungkin seseorang sudah mulai terlibat dalam kecondongan hati untuk berselingkuh terhadap perempuan atau laki-laki tertentu. Teman kita ini kelihatannya sudah mulai agak dekat-dekat, sudah kirim SMS, sudah kirim WA, BBM yang condong, saudara sekalian, sudah mulai arahnya tidak baik. Saudara sekalian, apa yang dapat dilakukan komunitas? Jangan diam. Komunitas bisa berdiri bersama dengan keluarga itu. Komunitas bisa berdoa bersama keluarga itu. Komunitas bisa berkata kepada laki-laki dan perempuan itu, jangan friend, jangan dilanjutkan. Ini merusak rumah tanggamu. Ini menghancurkan rumah tanggamu. Friend, belajar hidup dalam kebenaran. Apa yang terjadi? Kita merdeka dari yang jahat karena bersama dengan komunitas kita mewaspadai perkara yang jahat. Dengar baik-baik. Prinsip di dunia binatang, saudara sekalian. Kalau macan, apapun namanya, macan, singa, citah, leopard, ngejar itu namanya, ngejar mangsa, buruan. Dengar baik-baik, prinsipnya cuma satu. Semua hewan yang tadinya berlari bersama dengan kelompok dan kemudian terpisah sendiri, itulah yang diincar. Macan, singa tidak pernah mengincar yang menjadi satu, ya. Jadi caranya bagaimana? Singa-singa itu punya strategi. Kalau mereka binatang-binatang itu, ya, entah wildebeest, apapun namanya, bison, buffalo, ya, lari sama-sama, mereka akan pastikan, mereka akan ganggu salah satu dari kawanan itu sampai ini terpisah sendiri. Nah, yang mencar sendiri, dimakan. Makanya ya saya belajar, pendeta nggak boleh sendirian. Pendeta harus punya teman-teman. Makanya aku cari konco minimal bojoku. Aku cari konco orang-orang yang bisa aku ajak bicara, komselku, Rebo, Kemis. Nggak pernah sendirian. Itu aja masih pontang-panting. Bayangin kita yang sendirian merasa kuat. Nggak heran. Tiba-tiba kita jatuh dalam dosa. Tiba-tiba kita jatuh dalam kelemahan. Nggak punya komunitas yang menjaga. Kalau mau merdeka dari yang jahat, selalu punya komunitas yang menjaga kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Poin ketiga yang paling akhir, merdeka dari yang jahat. Hal ketiga yang harus Anda kerjakan, lawan. Lawan. 1 Petrus pasal 5 ayat 9, Alkitab berkata ada di depan. Baca bersama dengan saya. Katakan 2 dan 3. Katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderita yang sama. Lawan. Tidak cuma waspada. Tidak cuma ngerti. Tidak cuma tahu. Tapi sekarang bangkit lawan. Kembali kepada perenungan kemerdekaan. Bangsa kita adalah bangsa yang melawan penjajahan. Dikatakan sekali lagi saudara sekalian bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu setiap penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bagaimana caranya menghapuskan? Lawan. Lawan lewat diplomasi nggak bisa,
lawan perang, makanya Bangkit di Penegoro 1825, 1830. Makanya ada namanya Tuanku Imam Bonjol, pahlawan Patimura, semua pahlawan di Indonesia walaupun masih sporadis tapi udah bangkit ngelawan, bangkit ngelawan, bangkit ngelawan, bangkit ngelawan. Karena namanya lawan musuh kita yang jahat gak bisa didiamkan. Lawan. Lawan. Saudara sekalian. Dan saudara sekalian, Alkitab berkata, bagaimana agar kita merdeka dari yang jahat? Lawan. Bagaimana cara melawan? Lawanlah dengan iman yang teguh. Artinya iman yang mengandalkan Tuhan. Artinya iman yang bergantung sama Tuhan. Artinya iman yang sandar sama Tuhan. Iman yang percaya sama Tuhan. Iman yang bergantung hanya kepada Dia dan hanya kepada Tuhan saja. Lawan iblis. Saudara sekalian, tadi pagi saya di Johor cerita, kalau umpamanya untuk pengalaman-pengalaman rohani, ini contoh saja, tapi kami alami. 2002 sekali lagi, saya mengalami keuangan, kehilangan keuangan. Saya sama Liana, Ibu Liana. Nyimpen 500.000, hilang 200.000. Nyimpen 400, hilang 100. Dan itu bukan uang kita. Ya. Pada zaman dulu sistem gereja kita, orang masih suka titip uang kepada Ibu Liana. Titip persembahan Natal, persembahan perpuluhan, persembahan itu pada zaman dulu seperti itu. Nah, beliau nyimpen, dicatat-catat, tapi kalau dikeluarkan dihitung hilang. Hilang. Kalau nggak salah itu saya sampai sempat mikir, tak hitung-hitung itu bisa hampir 10 juta hilang. Hilang, nggak tahu kemana-mana. Ya, kita nggak pakai jelas. Wah, tinurani kita ini pokoknya tak berjuang keras tentang keuangan. Ya, saudara sekalian. Jadi akhirnya waktu sadar gitu saya lihat, wah, ini iblis sudah mulai main-main nih di rumah tangga kita. Ada yang hilang. Saatnya bangkit, lawan. Ambil minyak urapan. Dengar baik-baik. Yang hebat bukan minyak urapannya, yang hebat iman yang teguh mengandalkan Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Makanya kalau ada gereja-gereja ya, saya kasih tahu, yang ngajar harus perjamuan kudus 10 kali supaya dapat mujizat Tuhan. Harus minyak urapan kiri, kanan, ceprot-ceprot, pakai patok-patok. Saya tanya, yang diandalkan itu iman atau patoknya? Jawab yang genah. Alkitab mengajarkan iman yang teguh, bukan patoknya, bukan garamnya, bukan tumen sebar-sebar. Dukun itu juga melakukan kayak gitu, nyebar-nyebar. Itu dukun. Saudara, saya ngomong tegas. Saya enggak menghakimi gereja manapun, tapi Anda bandingkan firman Tuhan. Saya ngambil minyak urapan, ya. Tapi minyak urapan itu cuma alat. Ini loh, dasarnya. Iman yang teguh, mengandalkan Tuhan. Lalu saya urapi lemari-lemari dalam nama Yesus Tuhan. Saya minta perlindungan-Mu. Kunci-kunci pintu rumah, saya doakan. Tapi dasarnya iman yang teguh. Minyak itu cuma alat. Minyak mau diganti pakai air putih, rapopo. Gantinan air putih, ngombe sisan ya. Dari tadi Anda tegang ya, saya soalnya ngamuk-ngamuk ya. Minyak ganti air putih. Minyak ganti minyak kelapa, minyak jelantah, gantinen. Yang penting itu imanmu. Itu bukan tentang minyak yang disembayangi pendeta-pendeta, lalu mohon maaf, didol 1.000, 200.000. Bukan. Imanmu. Mau soal Alkitab ya, baca Alkitab, imanmu. Lihat Alkitabmu. Saya sembayangi, hebatnya memang harus dilawan. Sejak hari itu nggak ada kehilangan di rumah tangga kami. Bahkan ada satu kejadian, saya sama Liana berangkat ke Jakarta, pulang, dilapori. Pak, ada yang coba masuk rumahmu. Ternyata ada orang di lingkungan rumah kami yang rupanya ini biang kerok kehilangannya. Cuma dia kerja di rumah depan, di rumah papa mama saya. Nah, dia masuk ke rumah, hebatnya, masukkan kunci di rumah saya. Jadi rumah kami kan beda ya, kalau ada ke rumah saya, rumah papa mama depan, rumah saya sama Liana di belakang. Waktu dia masukkan kunci, set, diputer, klek, kuncinya patah loh di dalam itu. Geragapan dia. Lalu dia manggil Mas Sony, orang yang biasa membantu di rumah tangga kami, untuk bongkar pintu. Saya pas pulang, blek. Loh, kok kunci pintuku dibongkar? Cerita, itu mau masuk dalam, buka, diputer, biasanya iso buka, klek patah, tak panggil.
Kowe mlebu omahku nopo? Oh, saya cari makanan, Pak, buat neneknya jenengan. Saya bilang, logikamu, aku lunga Jakarta. Kok kowe golek panganan yang omah kosong? Mesti kowe malingi. Tapi nek udah biasa maling, ndak. Oh, wis jengkel aku. Meh tak go polisi. Tapi Tuhan bilang gini, dah Gideon, lepaskan. Dia sparring partner yang baik buat kamu. Nek ndak gitu kamu ndak belajar namanya perang di dalam hidupmu. Sejak itu saya tahu namanya perang. Sama si jahat itu memang dilawan. Yang spirit roh jahat lawan dalam doa. Dalam nama Yesus kita pasti menang. Sukacita katakan amin. Udah kubuktikan. Dipanggil di Jogja. Ya, itu KIA mobil. Pak Amran Semarang manggil saya. Dia kan bosnya KIA Jawa Tengah. Doakan Pak KIA Jogja. Sampai di sana saudara sekalian. Saya tanya apa masa itu suka ada yang lewat-lewat kalau malam. Oke, sebayang. Keliling-keliling saudara sekalian ya. Waktu saya turun ke sebuah tempat ya, dari tangga, baru turun langsung di sebelah kiri ada ruangan, langsung bulu kuduk saya naik. Oh, neng kene ya. Adepi ruangannya. Ambil minyak urapan gantinan, air jelantah, minyak nyong-nyong ya, semprotan gantinan. Yang penting iman dalam nama Tuhan Yesus. Sembayang dalam nama Yesus. Lunga kowe. Nek kowe ora lunga, aku sing lunga. Aja ngono, Saudara ya. Sing lunga dhek. Halo, yang setuju katakan amin. Pergi. Seminggu kemudian saya tanya Pak Amran Semarang. Tanya Pak Amran. Piye Pak Amran? Saya tanya, puji Tuhan Pak, sudah bersih. Sudah pindah ke gedung sebelah. Loh kok iso? Iya Pak, sekarang tukang-tukang yang kerja di gedung sebelah yang diganggu. Piye caranya? Kalau malam mereka gelar kasur di sini, besok pagi bisa pindah sebelah sana Pak. Yaitu urusan mereka ya saudara ya. Saya sih, tapi saya belajar sejak itu, bersama dengan Yesus ada kuasa yang hebat dalam hidup kita. Kalau urusan spirit, merdeka dari yang jahat, lawan dalam nama Yesus. Pasti kita menang. Yang setuju katakan amin. Setan itu tampilannya aja, taringi gede-gede, matanya blolok ya, apa nih namanya, getih moncrot di sini, apa punggungnya bolong. Itu cuma ini loh, apa namanya, supaya Anda ngeri. Dasarnya cuma satu, sudah kalah selesai. Jadi kita cuma bilang kamu itu udah kalah, lungo dalam nama Yesus, selesai. Nah sekarang merdeka dari yang jahat yang lain. Kalau godaan seksual gimana Pak Gideon? Saudara, lawan dengan iman yang teguh. Nah kalau godaan seksual saya sharing terus. Iman yang teguh ya dalam godaan seksual, ndak usah nengking-nengking. Iman yang teguh tuh bilang gini, oh kowe nyobai aku ya, saiki aku sing lunga. Itu kayak Yusuf sama Ibu Potifar. Kalau Anda sudah digodai seksual, ndak usah nengking-nengking. Iman yang teguh mengajarkan pada Anda, pergi saja dari situasi pencobaan, pergi saja. Nggak usah ditanggapi, pergi saja. Godaan keuangan, saudara sekalian, lepas dari yang jahat, merdeka dari jahat, lawan dengan iman yang teguh. Caranya bagaimana? Diatasi, cari teman, ya, keterbukaan, ya, akuntansi, akuntabilitas dijaga, ya, punya bendahara 1, bendahara 2, bendahara 3 dijaga, supaya kita bisa merdeka dari yang jahat, lawan dengan iman yang teguh. Dan saudara sekalian, mengakhiri firman Tuhan, kenapa kita bisa berani melawan dengan iman yang teguh? Sebab ada janji Tuhan, ayat terakhir, 1 Petrus 5 ayat 10. Mari kita buka Alkitab kita di akhir ibadah ini. 1 Petrus 5 ayat 10. Teman-teman pemain musik bisa hadir ke depan. 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-10. Inilah janji Tuhan yang membuat kita bisa melawan dengan iman yang teguh, yang membuat kita bisa bangkit dalam sukacita daripada Tuhan, menikmati kemerdekaan, kemenangan daripada Tuhan. Ayo baca ayat 10 bersama. Terakhir firman Tuhan, katakan 2, 3. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, ada janji Tuhan. Kenapa kita bisa melawan dengan iman yang teguh? Sebab Tuhan berkata, Dialah yang akan melengkapi kita, yang ngerti katakan amin. Dia yang meneguhkan kita, Dia yang menguatkan kita, dan Dia yang mengokohkan hidup Anda, sehingga Anda bisa bangkit bersama dengan Tuhan untuk merdeka dari yang jahat.